Di bab ini saya telah membaca, yaitu berkaitan kebencian bangsa Arab terhadap despotisme. Tetapi di lain pihak, perjalanan waktu politik pemerintah di zaman itu membuat orang-orang Islam sendiri terpengaruh kepada sistem despotisme ini. Silahkan dengarkan audiobook di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan bacaan sejarah yang ditulis oleh Lothrop Stoddard yang berjudul Dunia Baru Islam, memasuki bab perubahan politik bagian kedua, yaitu bangsa timur yang membenci despotisme hanyalah bangsa Arab. Harus diketahui bahwa timur tidaklah seluruhnya dalam kekuasaan despotisme. Di sana sini terdapat bangsa-bangsa, umumnya penduduk desa dan pegunungan, yang membenci despotisme. Bangsa itu adalah diantaranya bangsa Arab. Telah kita ketahui bagaimana bangsa Arab itu tampil dijiwai api Islam, lalu mendirikan suatu pemerintahan khalifah yang kuat. Pada mulanya berasaskan demokrasi teokratis. Telah kami jelaskan juga bagaimana tradisi yang lebih lama ialah despotisme telah kembali lagi di hampir seluruh dunia Islam. Bagaimana bertukarnya pemerintahan khalifah demokratis menjadi suatu kesultanan yang despotis, dan bagaimana bangsa Arab yang cinta kemerdekaan itu kembali ke padang pasir dengan kemarahan. Kemerdekaan politik dan agama telah rusak dan hampir dilupakan. Hampir, bukan seluruhnya, karena kenangan pada Khalifah Makkah seperti kenangan pada aliran faham Mu'tazilah tetap terpatri dalam ingatan bangsa Arab untuk muncul kembali bersama hari-hari cerah yang mendatang. Betapapun juga tanah Arab merdeka masih berdiri dengan setiap kabilah siap siaga, bersenjata lengkap mempertahankan kemerdekaan. Dan kecuali itu Islam masih ada. Tiada satupun pemimpin agama bisa menyangkal ucapan Nabi Muhammad SAW yang pernah berkata seperti ini: semua orang mukmin adalah bersaudara dan semua muslim adalah merdeka. Tiada satupun pencatat sejarah dapat menghilangkan dari hadis Muslim cerita tentang masa permulaan Islam, dikenal sebagai abad rahmat. Malah di masa gelap sekalipun, para muslimin yang berjiwa merdeka pastilah sangat gairah membaca ucapan Abu Bakar, khalifah pertama pilihan rakyat. Hai bangsaku, kalian telah memilih aku menjadi khalifahmu. Aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Bantulah aku selama tindakanku benar. Jika terjadi sebaliknya, nasihatilah aku. Ingatkan daku kepada kewajibanku. Hanya kebenaranlah yang kita inginkan. Dan terkutuklah kebohongan, karena aku pelindung kaum yang lemah. Patuhilah aku hanya selama aku mematuhi syariat Islam. Tapi bila kalian lihat aku menyimpang, sekalipun dalam hal yang sekecil-kecilnya, tidak perlu lagi kalian mematuhi aku. Islam pada masanya yang pertama adalah manifestasi tertinggi dari rakyat yang cinta kemerdekaan, yang agamanya dengan sendirinya menampak
padanya segala sifat kemerdekaan yang mulia, syariat Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Leiber, adalah demokratis pada pokoknya dan pada prinsipnya musuh bagi absolutisme. Famberi telah menyimpulkan kebenaran ini dengan tulisannya, bukanlah Islam dan ajarannya yang telah merusak bagian barat Asia dan membawanya kepada keadaan yang menyedihkan sekarang, tetapi ke tangan besian amir-amir kaum muslimin yang memegang kendali pemerintahan, yang telah menyeleweng daripada jalan yang benar. Mereka telah menyeleweng daripada di jalan Nabi, pembawa risalah Islam dan Khulafaur Rasyidin. Mereka menggunakan penakwilan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan maksud-maksud despotis mereka. Mereka tidak mengizinkan adanya keraguan dalam hal agama dan mematahkan semua prinsip-prinsip liberal, dan dengan demikian mereka tahan fajar kebangkitan Islam. Telah kami terangkan pada pasal pertama bagaimana despotisme timur sampai kepada puncaknya yang jahat pada abad ke-18, dan telah kami bentangkan bahwa kebangkitan Islam tidaklah tertuju kepada perbaikan keagamaan saja, tetapi juga merupakan protes politik terhadap penindas-penindas jahat yang memerintah dunia Islam. Gerakan di dalam negeri yang menuju ke liberalisme politik ini kemudian dicampuri aliran politik yang datangnya dari barat. Dalam membandingkan kelemahan timur Islam dengan kemajuan dan kemakmuran Eropa, ahli pikir muslimin mulai menyadari kekurangannya, dan mereka sampai kepada kesimpulan bahwa bencana yang menimpa timur Islam sebagian besar terletak pada pemerintahannya yang bobrok. Beberapa amir yang memerintah malahan menyadari bahwa mereka wajib memakai sebagian sistem politik barat kalau negara-negara mereka hendak dihindarkan dari kehancuran. Sultan Utsman Mahmud II di Turki dan Muhammad Ali di Mesir jadi contoh terbaik dari tipe baru di antara raja-raja timur. Keduanya memerintah pada permulaan abad ke-19, tetapi tidaklah keduanya itu termasuk orang yang mau memberikan kemerdekaan konstitusional kepada rakyatnya, atau tidak menginginkan dirinya memegang pemerintahan yang tak terbatas. Keduanya ingin tetap memerintah dengan tidak terbatas kekuasaannya, tetapi seorang despot dalam arti aristokrat yang insaf dari Eropa, bukan sebagai despot timur yang bertangan besi. Yang mereka inginkan ialah alat-alat pemerintahan yang perlu dengan angkatan perang, kepegawaian, pengadilan, dan lain-lainnya, yang bekerja efisien dan setengah otomatis sebagai aparatur negara, dan bukanlah sebagai kelompok pegawai dan pekerja yang selalu harus didorong dan dihukum supaya melaksanakan kewajibannya. Dengan ketukuran Mahmud II dan Muhammad Ali serta para amir-amir lainnya meneruskan jalan politik yang benar dan modern ini. Tetapi pada umumnya perbaikan yang datangnya dari atas agak mengecewakan hasilnya. Raja-raja itu boleh membangun bangsal-bangsal dan kantor-kantor menurut model Eropa dan mengisinya dengan tentara dan pegawai yang berpakaian barat, tetapi mereka tidak sanggup mendatangkan hasil yang sama seperti pada pemerintahan barat. Karena sebagian besar petugas yang diberi tipe barat itu sama sekali tidak mengetahui sedikit pun tentang dunia barat dan tidak dapat mengerjakan suatu secara barat. Sebenarnya mereka tidak ada perhatian sedikit pun untuk pekerjaan itu. Mereka hanya mengikuti organisasi dan cara-cara bekerja yang tidak dipahaminya dan dibiasakannya. Bahkan mereka melakukan pekerjaan perbaikan dengan setengah-setengah dan kebencian. Dan mereka bekerja hanya karena patuh kepada perintah dari atasan. Tetapi lama-kelamaan bidang ketentaraan mulai efisien, tetapi pemerintahan sipil sedikit sekali mengalami kemajuan. Hanyalah mengambil oper
keburukan-keburukan birokrasi barat dan bukan kebaikannya. Sementara itu muncullah pemimpin-pemimpin baru yang berbeda aliran dan cara daripada yang telah lalu disebutkan. Mereka menghendaki barang-barang baru dari barat seperti undang-undang dasar, Dewan Perwakilan Rakyat dan lainnya yang diminta oleh kehidupan politik modern. Jumlah mereka selalu bertambah terus-menerus yang berasal dari golongan mereka yang sudah berkenalan dengan ide-ide berat melalui buku-buku, pamflet, koran-koran, dan majalah-majalah yang semakin banyak diterbitkan. Sebagian lagi memperolehnya dari pendidikan di sekolah-sekolah menurut sistem barat yang telah banyak didirikan. Menjelang 25 tahun terakhir dari abad ke-19, berdirilah partai-partai politik di Turki. Dan pada tahun 1876, golongan-golongan liberal ini menuntut kepada seorang sultan yang lemah agar Dewan Perwakilan Rakyat diadakan. Tetapi sukses mula-mula dari partai-partai politik Islam liberal disusul dengan masa-masa tantangannya. Demikianlah perjalanan politik pemerintahan bangsa Timur yang mempengaruhi dunia Islam pada saat itu. Bagaimana sistem-sistem despotisme itu selalu berusaha dihancurkan, diperangi, tetapi setelah kita membaca kisah ini, umat Islam pada saat itu ada yang terpengaruh dan menerapkan sistem-sistem despotisme ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.